Di era sekarang, hampir semua aktivitas kita terhubung dengan internet. Mulai dari belanja online, pesan makanan lewat aplikasi, menonton film streaming, bahkan mencari penghasilan pun bisa lewat media sosial. Kira-kira kegiatan-kegiatan itu disebut apa ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sri Utami dari kelas 12 MPP 2B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi seputar dampak ekonomi digital terhadap gaya hidup remaja. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadi bisa disebut dengan kegiatan ekonomi digital. Wow, ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi digital sangat dekat dengan remaja, seperti belanja online melalui e-commerce, membayar dengan dompet digital, aktif di media sosial, hingga bermain game online. Perkembangan ekonomi digital ini secara langsung memengaruhi gaya hidup remaja loh. Gaya hidup remaja adalah cara remaja menjalani kehidupan sehari-hari, mulai dari cara berpakaian, cara berkomunikasi, cara menghabiskan uang, hingga cara mengisi waktu luang. Di era digital, banyak remaja yang mengikuti tren dari media sosial, terbiasa bertransaksi secara online, dan lebih sering menggunakan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Nah, ekonomi digital memang memberi banyak kemudahan ya, namun di balik semua itu terdapat dampak yang memengaruhi gaya hidup remaja loh. Mari kita bahas terlebih dahulu dampak positifnya. Yang pertama, ada kemudahan akses informasi dan pendidikan. Mengapa? Karena remaja bisa belajar lewat YouTube edukasi, kursus online, e-book, dan juga jurnal digital. Nah, belajar jadi lebih fleksibel dan tidak terbatas ruang dan waktu. Yang kedua, ada peluang usaha dan penghasilan. Ekonomi digital dapat membuka berbagai peluang loh. Contohnya seperti jualan online, jadi konten kreator, freelance design, editing, ataupun menulis. Remaja bisa belajar mandiri secara ekonomi sejak dini. Yang ketiga, ada efisiensi dan kepraktisan hidup. Belanja, pesan makanan, dan pembayaran bisa dilakukan secara online. Ini membuat aktivitas sehari-hari lebih hemat waktu dan tenaga. Yang keempat, ada ekonomi digital dapat meningkatkan kreativitas karena sosial media dapat mendorong remaja untuk membuat konten kreatif, mengembangkan personal branding, dan mengekspresikan ide dan bakat lewat media sosial mereka. Nah, meskipun memberikan banyak manfaat, ekonomi digital juga tidak terlepas dari berbagai dampak negatif loh. Yang bisa mempengaruhi gaya hidup remaja. Yang pertama, ada perilaku konsumtif atau membeli menggunakan barang atau jasa secara berlebihan, bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan, gengsi, tren, atau dorongan sesaat. Lebih sederhananya, itu beli karena pengen, bukan karena perlu. Contoh nyatanya pada remaja biasanya seperti beli outfit baru tiap ada tren TikTok, padahal masih layak pakai. Yang kedua, ada top up game berlebihan. Terus sering jajan online karena ada promo.
terus pakai pay later tanpa memikirkan kemampuan bayar. Nah, dampak negatif yang kedua ada gaya hedonisme. Hedonisme adalah pola pikir dan gaya hidup yang mengutamakan kesenangan dan kepuasan pribadi tanpa terlalu memikirkan kebutuhan manfaat jangka panjang atau dampaknya. Singkatnya, itu tuh kayak yang penting senang sekarang. Contoh nyata pada remaja itu bisa seperti nongkrong mahal demi konten media sosial. Terus ganti gadget walau yang lama masih bagus loh. Terus ada juga yang menghabiskan uang untuk tren agar dianggap gaul. Terus dampak negatif yang ketiga itu ada ketergantungan teknologi. Seperti penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan kurangnya interaksi sosial langsung. Terus menurunnya produktivitas, terus gangguan kesehatan seperti mata, lelah, dan kurang tidur. Yang keempat, ada kurangnya literasi keuangan. Literasi keuangan di sini maksudnya adalah kemampuan remaja untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan yang terkait uang, terutama dalam konteks keuangan digital. Contohnya, banyak remaja yang belum mampu mengatur keuangan digital, terus mengelola uang dengan bijak, terus juga membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, berbagai dampak keuangan digital tersebut tentu mempengaruhi gaya hidup remaja. Agar dampak negatifnya tidak semakin besar dan manfaatnya bisa dirasakan, remaja perlu melakukan hal-hal ini. Yang pertama, menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengatur keuangan dengan baik. Lalu yang ketiga, memanfaatkan ekonomi digital untuk hal-hal yang produktif. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh gaya hidup konsumtif. Yang kelima, menyeimbangkan kehidupan digital dengan kehidupan nyata. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi digital membawa dampak besar terhadap gaya hidup remaja. Dampak tersebut bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Oleh karena itu, sebagai remaja yang cerdas, kita harus mampu memanfaatkan ekonomi digital secara bijak agar membawa manfaat, bukan justru merugikan diri sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.